Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GB Avia Mandarin Service dimanapun kita sedang berada. Di awal tahun ini kita mulai lagi renungan hari Jumat pagi. Tema kita kali ini adalah berharaplah kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita siapkan bejana hati kita mau menyembah dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita awali dengan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, urapilah ibadah renungan pagi kami ini. Semua dalam pengurapan yang baru dari Tuhan. Engkau mencelikkan mata rohani kami. Dan juga kami akan mendengarkan sabdamu. Kiranya Tuhan menuntun kami lewat renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamamu Bapa, aku lewati semua. Haleluya. Oh haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau bertindak, Engkau yang bertindak. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami percaya, kami bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah baik. Sepanjang tahun ini kami mau hidup bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Kami lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau
kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, singkapkan kebenaran dan impartasikan kuasa firman-Mu kepada setiap kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku, renungan kita saya ambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23 demikian bunyinya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya baca baik juga dalam versi Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, bunyinya demikian. Hendaklah kita berpegang pada harapan yang kita akui atau pengharapan yang ada pada kita. Sebab Allah bisa dipercaya dan Ia akan menepati janji-janjinya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudaraku, apapun kita mau katakan di awal tahun ini harus kita akui, dunia tempat kita sedang hidup ini adalah dunia yang berada dalam ketidakpastian. Memang dari dahulu juga hal itu ada, tapi akhir-akhir ini semakin intens dia ketidakpastian itu dalam berbagai hal. Terjadi disruption, terjadi perubahan yang cepat, ketidakpastian yang tinggi. Sehingga tidak mudah membuat sebuah prediksi yang kita anggap safe atau aman. Karena keadaan begitu bergejolak dengan cepat. Ketidakpastian tadi seringkali harus memaksa kita merubah schedule kita. Merubah cara kita. Merubah bahkan juga apa yang prioritas harus kita kerjakan. Masa depan peradaban manusia memang memiliki suatu poin ekspektasi yang tinggi, terutama dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Banyak hal yang bisa kita capai. Teknologi dapat menolong kita, memudahkan dalam banyak segi kehidupan kita. Tetapi juga teknologi mengidap resiko yang sangat tinggi. Jadi paralel di antara ekspektasi dengan resikonya yang ada. Teknologi bisa menolong, iya. Tetapi sekaligus bisa merongrong moralitas kita. Banjirnya informasi misalnya membuat hoax menguasai dunia media. Belum lagi moralitas dalam hal karakter kita yang mungkin semakin kita tidak sadari, dunia ini berjalan menuju semakin egois. Kenapa demikian? Karena teknologi memberikan kenyamanan, pertolongan, kemudahan bagi manusia, sehingga rasa memerlukan satu dengan yang lain semakin tipis. Kebutuhan untuk kebersamaan semakin memudar. Atau mungkin ada kebutuhan untuk kebersamaan, tetapi sifat egois menguasai. Makanya tema Natal tahun lalu adalah kasih Kristus menjadi dasar bagi kita membangun persaudaraan. Saudaraku, semakin ketidakpastian itu meningkat, semakin pengharapan kita kepada Tuhan harus semakin teguh. Semakin dunia ini berkecamuk, semakin kita menaruh pengharapan kepada harapan satu-satunya yang tadi dikatakan Ia yang menjanjikannya setia. Allah bisa dipercaya, Ia pasti menepati janjinya. Di tengah gejolak perubahan dunia ini ada Allah yang mengendalikan peredaran dan tujuan sejarah itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membangun pengharapan di tengah situasi yang tidak pasti tadi? Saya hanya konsentrasi kepada pentingnya kita berdoa. Sama-sama kita katakan pentingnya kita berdoa. Bertekun dalam doa. Apa hubungan doa dengan pengharapan? Karena tema kita tadi pengharapan di dalam Tuhan, betul berharaplah kepada Tuhan. Untuk menjawab itu kita harus pahami dulu apa itu doa dan apa itu pengharapan. Yang pertama, doa, walau begitu banyak definisi yang tersedia di buku atau di internet, saya sederhanakan, doa adalah berbicara kepada Allah. Kalau kepada kawan kita disebut bicara atau ngomong gitu ya.
Kalau kepada Allah kita sebut berdoa, berbicara kepada Allah. Sehingga doa adalah suatu komunikasi dua arah, karena dua oknum, yaitu Allah dan saya. Sehingga doa haruslah suatu komunikasi yang bersifat dua arah. Ini penekanan saya, doa dua arah. Arah yang pertama, kita berbicara kepada Allah. Arah yang kedua, Allah berbicara kepada kita. Berarti kita harus berdoa dalam suatu dimensi berbicara dan mendengarkan. Jadi doa yang kita maksud sekarang dalam hubungan dengan pengharapan adalah berdoa, yaitu berbicara sekaligus mengembangkan dan melatih diri untuk mendengarkan Tuhan. Sebab kita berbicara kepada pribadi yang hidup, yang juga rindu bercakap dengan kita. Rindu memberitahu janjinya pada kita. Ingin kita memahami maksud dan rancangannya. Dia akan membimbing kita. Lalu yang kedua tadi, pengharapan. Pengharapan adalah menaruh percaya pada janji Allah. Menaruh percaya pada janji Allah. Itu yang saya sebut pengharapan. Dan sekaligus mempercayakan Allah lah yang mengatur hidup saya. Karena saya mempercayakan diri kepada janji Allah, berarti saya membiarkan Allah yang mengatur kehidupan saya. Saudaraku, itulah sebabnya maka doa sebetulnya, coba kita lihat gambar ini, tidak selalu harus doa itu lipat tangan, tapi bisa dalam keadaan buka mata, sedang membaca buku, sedang membaca Alkitab, sedang di alam yang terbuka, atau bisa juga di bilik doa. Begini saudaraku, doa pribadi harus lebih banyak daripada doa bersama. Memang doa bersama kita di ibadah umum, di menara doa, kita berdoa. Tapi berdoa yang saya maksud dalam hubungan pengharapan itu intensnya adalah doa pribadi. Dan doa pribadi sifatnya dinamis, tidak mesti lipat tangan, tidak mesti tutup mata. Jangan terkecoh kita dengan edukasi kita kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu misalnya. Ketika guru-guru sekolah minggu memimpin mereka berdoa, suka diserukan lipat tangan dan tutup mata. Marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Itu edukasi untuk melatih anak-anak kita konsentrasi atau fokus, agar tidak melihat mainan, tidak melihat kawan bermain, tapi menutup mata agar mulai menyadari ada Allah yang menjadi sasaran daripada doa itu. Tapi sebetulnya doa pribadi tidak harus tutup mata. Begitu kita dewasa, kita sambil nyetir, dalam keadaan terdesak di perjalanan, dalam keadaan bahaya, tidak mungkin kita tutup mata. Kita dalam keadaan menjalankan aktivitas kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga doa bisa dilakukan di mana saja. Sama-sama katakan, doa bisa dilakukan di mana saja. Doa bisa dilakukan di mana Ya, saja. di rumah doa, di rumah ibadah, di rumah makan, di rumah sakit, di rumah bengkel, di rumah butik, di rumah salon, di perjalanan, di ladang, di toko, di gudang, di pom bensin, di tempat tidur, di kamar mandi, di mana saja. Dan tidak harus formal lipat tangan tutup mata. Dan doa bukanlah sekedar mendaftarkan atau mengajukan sebuah list kebutuhan-kebutuhan kita. Saya mau ini disembuhkan, saya mau ini diberkati usaha saya. Iya, itu baru permintaan-permintaan. Doa dalam keintiman relasi dengan Tuhan adalah mengarahkan hati kita ini, mengarahkan pikiran kita ini, mengarahkan segenap jiwa kita ini untuk Tuhanlah yang memimpin aku. Ada di dalamnya permintaan? Iya. Iya, kita meminta sesuatu. Tapi lebih daripada permintaan, sebetulnya doa sedang mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi doanya dua arah komunikasinya. Kita berbicara dan kita siap juga membuka hati kita, membuka telinga kita untuk Tuhan berbicara atau menjawab kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering orang menjadi malas berdoa atau merasa tidak punya waktu untuk berdoa. Sibuk
sibuk gitu, atau menunggu jam doa yang resmi diumumkan oleh gereja. Saudara, doa adalah nafas kehidupan. Tidak perlu diagendakan dengan cara-cara seperti itu. Di mana kita secara terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan. Kita membuat hati kita semakin condong kepada Dia. Maka terjadi percakapan dengan Tuhan, entah bersuara atau diam. Tidak selalu harus formal, saya katakan. Berdoa dengan dua ibadah, tentu dua ibadah hari Minggu kita formal. Maka doa pribadilah seperti berbicara kepada sahabat. Bagaimana saudara berbicara kepada sahabat? Kan tidak resmi-resmi banget. Saudara bisa sambil lipat tangan, bisa sambil minum kopi, bisa sambil sisiran, bisa sambil makan snack atau permen. Tidak terlalu resmi. Dengan Tuhan adalah sahabat kita. Kita masuk kepada ibadah doa kita yang intimasi itu tidak terlalu banyak lagi protokol-protokol aturan di sana. Bukan berarti kita tidak respect dan tidak hormat sama Tuhan dan tidak memperlakukan Dia sebagai pribadi yang agung. Itu tetap ada. Tetapi kita mendekatinya sebagai bapa dengan anak. Bagaimana kita anak-anak kita di rumah? Kan mereka tidak formal berbicara kepada kita. Tidak membuat janji untuk jam berapa berbicara dengan kita. Anytime, dengan keadaan apapun mereka bisa berbicara kepada kita. Beda dengan anak-anak orang lain. Tentu kalau berbicara kepada saya, mungkin mereka permisi. Jam berapa Bapak bisa saya jumpai? Permisi Pak Gembala, jam berapa bisa Bapak saya WA atau berbicara video call? Tetapi anak-anak saya at any time. Dan itu adalah kita semua di hadapan Tuhan. Persis demikian posisi kita. Katakan luar biasa Tuhan itu. Dia mau menjadi Bapa kita. Saudaraku, di masa disrupsi tadi, ketidakpastian tadi, perubahan begitu cepat, ketidakpastian begitu tinggi, resikonya juga sangat tinggi, kita perlu pimpinan Tuhan. Amin. Saya tidak berpanjang-panjang dalam renungan awal tahun ini. Yang mau saya tekankan adalah berharaplah kepada Tuhan. Itu sama dengan mintalah pimpinan Tuhan. Saya teringat satu lagu di Kidung Jemaat, lagu yang lama. Mungkin Ibu Gembala istri saya bisa membantu saya. Kuperlukan juru selamat. Coba kita naikkan satu pujian pendek ini. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Yes. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar bila Tuhanku yang bimbing ku di malam tenang. Amin, saudaraku. Amin. Saya quote lagi nyanyian tadi saya bacakan. Kuperlukan juru selamat Tuhan, agar jangan ku sesat, kehilangan arah di tengah disrupsi, ketidakpastian dunia ini, perubahan yang begitu cepat. Kita tidak tergulung oleh arus zaman, kita tidak ambruk dan tidak bangkrut. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. Tidak hanya hari Minggu pagi, selalu harus kurasakan. Ada lagu lain, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Lagu tadi masih berbunyi, ya Tuhan tiap jam. Tetapi aplikasinya bisa lebih daripada tiap jam. Ya Tuhan tiap menit. Ya Tuhan tiap detik. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Tiap desahan nafas kita perlu Tuhan. Nafas kehidupan kita adalah doa. Minta pimpinan Tuhan. Kami tim gembala ingin kita mengalami kemajuan sepanjang tahun ini.
Meskipun ada disrupsi ketidakpastian, dengan cara apa kita mendapatkan hal yang besar di tahun ini? Ya Tuhan, tiap detik ku memerlukanmu. Ada amin, saudaraku? Amin. Mari kita latih diri berdoa. Doa tidak perlu, ya memang ada sekolah doa, seminar doa, tapi maksud saya, latihan berdoa itulah berdoalah. Dan hari ini saya ajarkan berdoa tidak mesti formal-formal kali lipat tangan, menengadah, angkat tangan. Dengan kesibukanmu, dengan keadaanmu, di sana kamu berdoa. Di kantor mungkin kamu tidak baik bersuara berdoa. Sebab mungkin mengganggu suasana di kantor itu. Kamu bisa berdoa di dalam batinmu. Kamu bisa bersuara di dalam hatimu. Kamu mungkin sedang bekerja, tetapi hatimu juga terbuka mendengarkan Tuhan memimpinmu. Seringkali Allah berbicara bukan pada tempat yang kita harapkan, tapi di mana saja kadang-kadang Tuhan langsung berbicara. Bukan pada waktu yang kita suka, tapi pada waktu yang Tuhan mau. Berarti setiap waktu kita jadikanlah hari-hari tahun ini menjadi hari-hari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan cara kita pribadi dan dengan cara bersama di ibadah umum tentu ada protokolernya sendiri. Kiranya kita menjadi seorang pendoa. Kiranya Jemaat Afia menjadi seorang yang tekun berdoa. Dan saya percaya Allah setia pada janjinya akan menepati janji-janji itu bagi kita. Haleluya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan di awal tahun ini. Telah kami dengarkan uraian firman-Mu, yaitu berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu yang menjanjikan adalah setia. Dia sanggup menggenapi apa yang dijanjikannya. Tugas kami, respon kami adalah berdoa, membangun komunikasi dua arah dengan Tuhan, berbicara kepadamu dan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Sebagai seorang sahabat, kami berbicara kepadamu dengan rasa hormat, tetapi tidak diatur dengan banyak sekali peraturan-peraturan. Sebab seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya, demikianlah kami dapat berbicara dengan bebas kepada Bapa kami yang di sorga. Tuntunlah kami sepanjang tahun ini Tuhan. Bawalah jemaat-Mu menjadi mengalami terobosan, mengalami big breakthrough sepanjang tahun ini. Kami percayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan rancangkan terjadi di tengah setiap ketidakpastian dan di tengah-tengah banyaknya disrupsi. Kami tahu rencana Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan dapat dipegang. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu turunlah atas kami. Kami akhiri dengan menerima berkat-Mu. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa direntangkan dan diletakkan atas setiap kepala kami, dan terimalah berkatnya damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita yang di sorga, dan dari anaknya Yesus Kristus juru selamat kita, dan dari persekutuan dengan Roh Kudus menyertaiku mulai pagi ini, esok sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan turun atas kita. Janji Allah kepada Abraham kita terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita sambut dengan berkata, amin. Selamat pagi buat kita. Sukses bagi kita semua. Salam.